Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, sekarang kita masuk kembali kepada bab selanjutnya, yaitu tentang sisa hasil usaha atau SHU dan dana-dana. Nah, kita lihat dahulu apa pengertian dari SHU itu, bagaimana cara pembagiannya, dan setelah itu kita masuk kepada contoh perhitungannya. Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Selisih dalam koperasi disebut dengan SHU atau sisa hasil usaha. SHU yang telah dikurangi, berbagai beban usaha akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan pertimbangan jasa masing-masing. Jasa anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi dan jumlah modal dari masing-masing anggota terhadap pembentukan SHU. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu dan saldo modal anggota dalam koperasi yang terwujud dalam simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, jadi ketika SHU itu akan dibagikan kepada masing-masing anggota, yang dilihat adalah berapa kontribusi dari masing-masing anggota tersebut terhadap koperasinya. Maksud kontribusi di sini adalah berapa banyak dia telah melakukan transaksi di dalam koperasi tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah berdasarkan kepada saldo modalnya. Nah, saldo modalnya berapa banyak? Semakin banyak saldo modal yang dia tanam di dalam koperasi, maka dia akan mendapatkan SHU yang lebih banyak juga. SHU harus dirinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan anggota dan sisa hasil usaha berasal dari transaksi dengan non-anggota. Jadi sisa hasil usaha itu tidak semuanya didapatkan dari transaksi yang kita lakukan penjualan terhadap anggota saja, karena koperasi juga membuka peluang untuk menjual barangnya atau melakukan pinjaman kalau dia koperasi simpan pinjam kepada non-anggota. Nah, berarti juga koperasi mendapatkan sisa hasil usaha dari anggota dan juga dari non-anggota. Nah, berarti kita harus memisahkan koperasi itu sendiri, harus membuat pencatatan yang terpisah mana-mana SHU yang diperolehnya dari anggota dan mana-mana yang diperolehnya dari non-anggota. Sebagian sisa hasil usaha akan dikembalikan kepada anggota sebanding dengan jasa yang diberikan dan sebagian lagi dialokasikan ke berbagai dana yang dimiliki koperasi serta cadangan koperasi. Nah, ini adalah pembagian SHU. Lebih kurangnya ada 7 macam dana yang akan dialokasikan. SHU tersebut akan dialokasikan kepada apa-apa saja, tergantung kepada aturan anggaran rumah tangga yang ada di dalam koperasi masing-masing. Kepada apa saja SHU itu nanti akan dialokasikan. Nah, umumnya kepada 7 hal ini, boleh semuanya dipakai, boleh juga hanya mungkin sampai 4 saja. Tetapi salah satunya ada namanya dana anggota. Nah, dana anggota inilah nanti akan dikembalikan kepada anggota kembali masing-masing anggota dengan pencatatan-pencatatan tertentu. Sekarang kita lihat sisa hasil usaha untuk anggota atau dana anggota adalah sebagian SHU yang dikembalikan kepada anggota atas jasa-jasa yang telah diberikannya kepada koperasi. Jasa yang diberikan kepada koperasi dibagi menjadi jasa modal, jasa penjualan, jasa pembelian, bunga, simpanan sukarela. Cadangan koperasi adalah akumulasi sisa hasil usaha koperasi yang disisihkan untuk koperasi dan akan digunakan sebagai cadangan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selain dapat juga digunakan untuk pengembangan usaha, cadangan koperasi bukan milik anggota sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota. Jadi kalau seandainya setelah dihitung berapa semua total pendapatan dari kegiatan usaha koperasi dan dihitung semua pengeluaran yang kita keluarkan sebagai beban untuk terlaksananya kegiatan koperasi, maka kita dapatkan sisa hasil usaha misalkan 100 juta. Nah, dari 100 juta itu kan nanti dibagi-bagi lagi, bukan 100 juta terlalu besar ya, misalnya 10 juta. Nah, dari 10 juta itu mungkin dibagi-bagi lagi nanti sekian persen untuk dana anggota, sekian persen untuk cadangan, sekian persen untuk dana pengurus, sekian persen untuk pegawai, sekian persen untuk dana sosial. Nah, kalau yang cadangan ini berarti itu kita masukkan kembali ke dalam
ke dalam koperasi. Dia bagian dari modal koperasi itu sendiri. Jadi dia tidak boleh dikeluarkan untuk dana anggota, itu dikembalikan kembali dalam pencatatan koperasi, dituliskan sebagai cadangan karena itu untuk menutupi mungkin akan berguna di masa yang akan datang, menutupi kekurangan-kekurangan yang akan terjadi dan dapat kita gunakan di masa yang akan datang. Lalu dana-dana adalah bagian dari SHU koperasi yang oleh undang-undang harus disisihkan untuk berbagai keperluan kegunaannya. Seperti dana pengurus, yaitu bonus yang diberikan kepada pengurus koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengelola koperasi. Dana pegawai, yaitu bonus yang diberikan kepada pegawai koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjalankan aktivitas koperasi sehari-hari. Sebelum dana ini dibagikan, dana pegawai merupakan utang koperasi kepada pegawai. Sama seperti tadi, dana pengurus juga begitu, sebelum dibagikan itu merupakan utang dari koperasi kepada pengurus. Kalau ini adalah utang koperasi kepada pegawai kalau belum dibagikan dananya. Dana pendidikan yaitu dana berasal dari SHU yang dialokasikan koperasi untuk meningkatkan pendidikan anggota koperasi, pengurus koperasi, pegawai koperasi, atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu menerima bantuan dana koperasi. Selanjutnya ada dana pembangunan daerah kerja, yaitu dana yang dialokasikan untuk memberikan sumbangan pembangunan di wilayah koperasi beroperasi. Dana ini merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat. Lalu dana sosial itu dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial dialokasi koperasi tersebut beroperasi. Dana ini merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat. Dan yang dua ini adalah kewajiban koperasi kepada masyarakat tempat di mana dia beroperasi atau di mana dia melaksanakan usahanya. Pembagian SHU lagi yang kita lihat bagaimana dasar undang-undangnya. Secara umum, sisa hasil usaha atau SHU yang diperoleh koperasi selama suatu prodi akuntansi harus dibagikan kepada para anggota. Tetapi SHU tersebut tidak dibagikan semuanya kepada anggota. SHU harus dialokasikan ke berbagai pos yang telah dianggarkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Nah, seperti yang telah dibilang tadi, tidak semua SHU itu yang dikembalikan kepada anggota, tetapi ada presentasi-presentasinya, mana yang akan dikembalikan kepada anggota berapa persen, mana yang menjadi cadangannya berapa persen, yang menjadi dana sosialnya berapa persen, menjadi dana kepengurusannya berapa persen. Nah, Pasal 5 ayat 1 C Undang-Undang RI nomor 25 tahun 92 menyatakan bahwa pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Ini berarti hak anggota atas SHU akan berbeda satu dengan yang lainnya tergantung pada tingkat kontribusi dalam suatu koperasi. Sementara itu dalam pasal 5 ayat 1D disebutkan juga bahwa pemberian balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. Dalam Undang-Undang 45 ayat 2, undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa SHU setelah dikurangi cadangan akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota kepada koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan, perkoperasian, dan keperluan lain koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Itu sudah disinggung tadi juga di atas. Lalu berdasarkan berbagai peraturan di atas, pembagian SHU kepada anggota dapat dilakukan dengan pola dasar sebagai berikut. Pertama, menentukan objek distribusi SHU dan besarnya proporsi untuk masing-masing bagian yang akan peroleh alokasi SHU tersebut. Nah, tadi udah dibilang ya, SHU itu akan dibagikan ke hal-hal ini, ada 7 macam. Ada cadangan, dana anggota, dana pengurus, dana pegawai. Lalu nanti ditentukan berapa persentase masing-masingnya untuk dibagikan SHU tersebut. Lalu menentukan besarnya proporsi SHU untuk anggota. Yang dana anggota ini yang kita ambil lagi berdasarkan dua komponen utama, yaitu jasa transaksi dan jasa modal. Jadi dari yang 7 ini, kalau seandainya kita mau menghitung dana anggotanya saja, kita mau menghitung satu orang anggota, misalnya ada namanya si Tono, berapa dapatnya Tono itu memperoleh SHU pada tahun tersebut. Nah, maka dasar kita melihatnya adalah berdasarkan kepada jasa transaksi dan jasa modal. Jasa transaksi maksudnya di sini seberapa besar
dan atau seberapa sering si Tono melakukan transaksi di dalam koperasi. Dan juga yang kedua adalah seberapa besar modal yang telah ditanamkan Tono di dalam koperasi tersebut. Jadi dua dasar untuk melihat berapa dia akan menerima SHU pada tahun tersebut. Nah, alokasi SHU ke anggota berdasarkan kategori jasa transaksi dengan rumus sebagai berikut. SHU jasa transaksi sama dengan bagian SHU atas jasa transaksi dibagi total transaksi anggota. Lalu alokasi SHU ke anggota berdasarkan kategori jasa modal dengan rumus SHU jasa modal sama dengan bagian SHU atas jasa modal dibagi total modal anggota. Contoh kasus, Koperasi Saayunan adalah koperasi konsumen yang berlokasi di Tasikmalaya yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari kepada anggota dan masyarakat sekitarnya yang bukan anggota. Pada bulan Januari tahun 2012, staf akuntansi koperasi menyajikan data yang berkaitan dengan aktivitas usaha koperasi pada tahun 2011. Jadi ini yang sudah terjadi pada tahun 2011. Penjualan kepada anggota 850, penjualan kepada non-anggota 315 juta, SHU dari koperasinya 123 juta, SHU dari non-anggotanya 57 juta. Ini kebetulan angkanya sudah didapatkan ya. Jadi untuk mendapatkan SHU dari anggota itu tentu sudah dicari dahulu, seperti kita membuatkan laporan perhitungan usaha yang sudah pada pelajaran kita bab sebelumnya. Jadi berapa total yang lakukan penjualan kepada anggota dan berapa beban atau partisipasi bruto dari anggota tersebut. Nanti baru didapatkan berapa nilai SHU yang diperoleh dari anggota. Begitupun dengan yang penjualan kepada non anggota, nanti dikurangkan dengan beban-beban yang beban pokok, harga pokok penjualan yang dilakukan kepada non anggota. Nah, didapatlah SHU dari non anggota. Masing-masing kebetulan sudah ditampilkan rinciannya seperti berikut yang ini. Jadi kita sudah menerima bersihnya. Sekarang kita ingin menghitung lagi berapa yang didapat oleh masing-masing anggotanya saja lagi. Nah, ini berdasarkan keputusan rapat anggota atau berdasarkan juga aturan rumah tangga dari koperasi. Kebetulan dia menganggarkan SHU itu kepada hal-hal berikut ini. Kepada dana anggotanya 50%. Dari 50% ini, jadi dihitungnya nanti ini 50% ini menjadi 50% ini kalau dari ketujuh macam dana ini dia 50% dari 7 macam dana ini. Namun dari angka yang didapat nanti berapa nih, misalkan 10 juta. 50% dari 10 juta adalah 5 juta. Nah, 5 juta itu kita pandang dia sebagai 100% dana anggota. Dari 5 juta itu 40%-nya itu adalah jasa modal. Dari 5 juta itu 60%-nya adalah jasa penjualan. Nah, jadi yang 50% ini setelah dapat angkanya, angka rupiahnya, itu kita pandang dia sebagai 1%, 100%. 40%-nya dari rupiah itu, 40%-nya dari rupiah yang didapatkan itu jasa modal, 60%-nya itu adalah jasa penjualan. Nah, nanti dengan angka contoh soal saudara akan lebih paham. Kita lihat Koperasi Saayunan memiliki 300 anggota koperasi. Setiap anggota wajib menyetorkan simpanan pokok sebesar 100.000 dan simpanan wajib sebesar 25.000 per bulannya. Pada akhir Desember tahun 2011, simpanan pokok dan simpanan wajib mencapai 70 juta. Sebagai contoh, tampilkan kartu anggota Pak Abdul dan Bu Neni. Nah, kita ambil saja dua contoh anggotanya, yaitu Pak Abdul dan Bu Neni. Ini adalah kartu simpanannya, karena masing-masing anggota simpanan pokoknya adalah 100, maka ini simpanan pokoknya. Lalu bulan-bulan berikutnya dia membayarkan simpanan wajib. Sampailah pada bulan Desember, total simpanannya Pak Abdul ini adalah 225.000. Sedangkan Bu Neni dia masuknya lebih lama daripada Pak Abdul nih sepertinya. Pak Abdul tadi dia mulai di bulan Juli, sedangkan Bu Neni dimulai di bulan Maret, maka dia lebih banyak angka rupiah yang dikumpulkannya atau yang jadi modal bagi dia. Ada simpanan pokok, lalu ini simpanan wajib, maka pada tanggal 31 Desember simpanan
atau modal Bu Neni yang tertanam di dalam koperasi sebesar Rp325. Selama tahun 2011, Pak Abdul telah melakukan pembelian atau melakukan transaksi kepada koperasi seayunan sebesar Rp1.825. Sedangkan Bu Neni telah melakukan transaksi pembelian kepada koperasi seayunan sebesar Rp1.050. Nah, ini data ini tentu harus ada di dalam koperasi per masing-masing anggota itu. Kalau dia melakukan transaksi kepada koperasi, kita harus punya catatannya. Nah, nanti tentu sudah ada sistem yang mengatur itu ya. Kalau zaman sekarang sudah ada aplikasinya, tentu masing-masing nama anggota, nanti dia berbelanja langsung terinputkan berapa nilai dari yang telah dia belanja per bulan itu. Nah, itu gunanya untuk menghitung SHU-nya nanti di akhir tahun, berapa dia harus mendapatkan SHU-nya. Nah, ini sudah ada data yang disajikan kalau Pak Abdul dia berbelanja selama 1 tahun itu senilai Rp1.825, sedangkan Bu Neni berbelanja selama 1 tahun itu Rp1.050. Ini bukan laba yang diberikannya kepada koperasi, tapi adalah nilai pembeliannya kepada koperasi. SHU total diperoleh koperasi seayunan tahun 2011 adalah SHU dari anggota 123, SHU dari non anggota 57, dapatnya 180. Berarti total SHU tahun 2011 ini adalah 187. Ini dapat dari mana? Dari soal. Kan tadi juga sudah disinggung di atas, kalau dicontohkan saja, dimisalkan saja, ini SHU yang diperoleh dari non anggotanya adalah dari anggota 123 juta, dari non anggota 57, maka berarti SHU totalnya adalah 180 juta. Nah, 180 juta SHU totalnya, baik dari anggota maupun dari non anggota. Sekarang kita cari besar pembagian masing-masingnya. Kalau seandainya ketujuhnya harus kita 180 juta itu harus kita bagikan kepada 7 hal ini dengan masing-masing persentasenya. Nah, kan sudah kita dapatkan persentasenya tadi, dana anggota 50, cadangan 10, dana pengurusnya adalah 10 itu 55. Nah, kita cari. Cara mencarinya bagaimana? 50% dikali 180 juta dapatlah 90 juta. Lalu yang lainnya juga begitu, 10% dikali 180 juta dapatlah dia 18. 10%, 18, ini 5%, berarti 5% dikali 180 juta dapatnya 9 juta, 9 juta. Nah, yang 90 juta ini, yang dana anggota ini, dia kita cari lagi 90 juta ini kita anggap dia sebagai 100%, atau 90 juta ini 40% dari 90 juta ini berapa nilai rupiahnya, maka kita kalikan 40% dari 90 juta adalah 36 juta. 36 juta itulah menjadi jasa modal, sedangkan jasa penjualannya adalah 60%. 60% dari 90 juta dapatnya adalah 54 juta. Itu disebut dengan jasa penjualan. Nah, ini nilai yang akan kita bagikan kepada masing-masing anggota. Tergantung lagi berapa banyak besar kontribusi masing-masing anggota tersebut. Berdasarkan tabel pembagian SHU di atas, maka staf akuntansi koperasi membuat air jurnal sebagai berikut. Ini jurnal balik ya, jurnal baliknya dibuatkan seperti ini. Lalu dana anggota sebesar 90 juta di atas harus dibagi-bagikan untuk setiap anggota koperasi sesuai dengan besar masing-masing kontribusi terhadap koperasi, yaitu sesuai dengan hak yang diukur berdasarkan jasa modal dan jasa penjualan masing-masing anggota. Jadi setiap anggota koperasi akan memperoleh pembagian SHU yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam kasus di atas, pembagian SHU yang diterima Pak Abdul dan Bu Neni dirinci sebagai berikut. Besarnya SHU terima Pak Abdul sebagai berikut. Harus kita hitung terlebih dahulu total modal koperasi, yaitu jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib pada akhir periode akuntansi. Dalam kasus ini, besarnya total modal adalah total simpanan pokok ditambah dengan total simpanan wajib sampai akhir tahun 2011, nilainya adalah 70 juta. Ini adalah bagian dari soal. Ini nanti soal yang menampilkan berapa total modal atau berapa simpanan pokok dan simpanan wajib keseluruhan yang tertanam di dalam koperasi. Di sini sudah disajikan nilainya adalah 70 juta.
Dan jasa modal yang akan dibagikan adalah 36 juta. Nah, 36 juta ini dapat dari mana? Tadi kan kita mencari 40% dari 90 juta, itu dapatnya 36 juta. Ini yang dibagikan untuk jasa modal. Sedangkan jasa penjualannya 54 juta yang akan dibagikan. Ya, ini untuk jasa penjualannya yang dibagikan adalah 54 juta. SHU diterima Pak Abdul, maka kita masukkan lagi angkanya ke dalam rumus. SHU yang diterima Pak Abdul sama dengan jasa modal anggota sama dengan modal anggota dibagi total modal dikali jasa modal. Modal anggota Pak Abdul tadi berapa? 225. Dari mana dapat 225? Yaitu modal ditanam Pak Abdul selama 1 tahun di dalam koperasi. Tadi sudah ditampilkan kan? Dia menyimpan, nah ini dia 225 simpanan atau modal Pak Abdul yang ditanamnya di koperasi 225, sedangkan Bu Neni 325. Maka SHU yang didapatkan dari modal yang Pak Abdul ini 225 per 70 juta. 70 juta dapat dari mana? Dari penampilan soal yang mengatakan kalau total modal keseluruhan yang tertanam yaitu penambahan dari modal simpanan pokok dan simpanan wajib nilainya adalah 70 juta dikali 36 juta. 36 juta dari mana? 36 juta ini adalah yang akan dibagikan kepada anggota yang 90 juta tadi, kan akan dikembalikan sebesar 36 juta kepada karyawan kepada anggota. Yang 90 juta ini akan dikembalikan sebagai jasa modal kepada anggota sebesar 36 juta. Sedangkan yang akan dikembalikan kepada anggota dari sisi jasa penjualan sebesar 54 juta. Maka dikalikanlah itu, dapat angkanya yaitu 115.714, sekian sen. Nah, nanti dibulatkan aja itu ya. Sedangkan kalau Bu Neni dari jasa penjualan dulu. Jasa penjualan Pak Abdul ini kita masukkan rumusnya, transaksi anggota dibagi total transaksi anggota dikali jasa penjualan. 1.825 ini adalah transaksi Pak Abdul dalam satu tahun. Tadi sudah diberitakan di atas kalau Pak Abdul melakukan transaksi sebesar 1.825. 850 ini adalah total semua transaksi yang ada. Kali 54 adalah 60% dari 90 juta tadi. Ya, 54-nya dari sini. Lalu 850 itu adalah total semua transaksi yang terjadi dalam tahun bersangkutan. Nih, total yang transaksi yang dari anggota saja 850. Sedangkan sedangkan Pak Abdul itu dia melakukan transaksi selama 1 tahun 1.825. Maka itu yang kita masukkan angkanya 1.825 dibagi 850 dikali 54 juta. Dapatlah dia 115.941, sekian sen. Kita tambahkan keduanya. Jadi Pak Abdul itu mendapatkan SHU dari sisi jasa modal dan juga dari sisi jasa penjualan. Kita tambahkan berapa dia mendapatkan dari jasa modal. Dari jasa modal dia mendapatkan sebesar 115. Sedangkan dari sisi jasa penjualan dia mendapatkan juga 115. Hampir sama. Hanya beda angka di belakangnya saja. Ditambahkan dapatlah dia, sehingga untuk 1 tahun itu SHU yang diterima Pak Abdul adalah sebesar Rp231.700. Kalau Bu Neni juga begitu, masukkan yang dari sisi jasa modalnya, berapa modal yang tertanam Bu Neni, itu 325 dibagi semua modal yang ada dalam koperasi dikali modal yang akan dikembalikan kepada anggota totalnya berapa, yaitu kita dapat dari 40% dari 90 juta tadi, maka didapat angkanya adalah 167 juta. Kenapa lebih banyak Bu Neni? Karena modalnya lebih besar yang tertanam di dalam koperasi dibandingkan Pak Abdul tadi. Sedangkan dari sisi penjualan, nah transaksi Bu Neni pada tahun itu hanya 1.050. Dari mana angka 1.050? Ini dari soal. Tadi dikatakan di atas kalau transaksi Bu Neni dalam 1 tahun itu hanya 1.050. Maka 1.050 dibagi total semua transaksi yang ada yang dilakukan oleh anggota dikali jasa
penjualan yang akan dibagikan kepada anggota. Nah, dapatlah angkanya 66.700. Kenapa sedikit? Ya, kan masing-masing anggota akan berbeda-beda, tergantung berapa dia melakukan transaksi pembelian pada koperasi pada tahun bersangkutan. Lalu kita jumlahkan, maka Bu Neni akan mendapatkan senilai 233.850. Nah, jadi jasa SAU terima Pak Abdul adalah 231.700 dan Bu Neni 233. Jika SAU ini dibagikan dalam bentuk tunai, maka jurnal yang harus dibuat oleh koperasi adalah, nah kalau dia dibagikan bentuk tunai, ini dia jurnalnya, dana anggota Pak Abdul berapa yang diterima, sisi kreditnya kas. Begitupun dengan Bu Neni seperti itu. Sedangkan kalau Pak Abdul dia tidak mau menerima sebentuk uang, dia ingin memasukkan kembali ke dalam koperasi sebagai simpanan sukarela, maka jurnalnya seperti ini. Debitnya dana anggota Pak Abdul, sisi kreditnya adalah simpanan sukarela atas nama Pak Abdul. Sebesar berapa yang diterimanya tadi. Nah, dari penjelasan contoh di atas, kita terlihat bahwa agar pembagian SAU untuk setiap anggota dapat dilakukan dengan adil dan sesuai undang-undang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, koperasi harus memiliki catatan nilai penjualan total anggota dan non anggota. Nah, itu harus dimiliki oleh koperasi ya, ada pencatatan khususnya. Berapa total penjualan kepada anggota dan berapa kepada non anggota. Lalu koperasi harus memiliki catatan nilai penjualan kepada masing-masing anggota berupa kartu. Koperasi memiliki catatan kartu simpanan pokok, simpanan wajib masing-masing anggota. Jadi nampak berapa modal masing-masing anggota yang tertanam. Nah, seperti itu caranya. Jadi kalau seandainya kita bekerja dengan manual, tentu akan kalau seandainya anggotanya banyak sampai ratusan, akan sedikit sulit untuk melakukan pencatatan. Tetapi kalau karena sekarang sudah zamannya sudah komputer, nah itu sudah ada aplikasi untuk itu. Namun dasar cara perhitungannya saudara harus paham kalau operasi itu melakukan perhitungan seperti ini. Nah, nanti kalau kita latihan mungkin kita akan cobakan hanya beberapa orang saja anggota yang akan kita coba latihan. Sedangkan kalau yang pada kenyataan sebenarnya kalau anggota sudah banyak, itu akan dimasukkan ke dalam suatu sistem yang nanti dengan itu kita langsung masukkan angka berapa, akan dapat nilai yang diperoleh oleh masing-masing anggota. Sekian Ananda, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Setelah ini kita coba akan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.